Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang psikologi kognitif. Jadi ternyata aliran psikologi kognitif ini di berbagai belahan dunia, misalkan di Amerika, di Eropa, juga di Inggris misalkan, ternyata sangat banyak dikaji terkait dengan psikologi kognitif ini. Jadi kalau di jurusan psikologi atau di fakultas psikologi biasanya kami mempelajari ada psikologi kognitif, ada psikologi faal. Jadi di mana kita mempelajari tentang struktur-struktur dalam tubuh kita, terutama dari struktur-struktur kognitif. Jadi apa sih sebenarnya psikologi kognitif itu? Di dua aliran sebelumnya, yaitu di aliran psikoanalisa juga di aliran behavioris, itu kan kita sudah paham ya kalau psikoanalisa itu beberapa kalangan menganggap bahwa psikoanalisa terlalu pesimistik karena hanya berorientasi pada masa lalu, pada alam ketidaksadaran, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan behavioris yang pertama semula memberikan harapan atau angin segar nih karena ada berbagai tinjauan-tinjauan perilaku yang menganggap bahwa di sini individu tuh punya otoritas untuk mengelola atau untuk berperilaku seperti yang dia harapkan. Ternyata seiring berkembangnya zaman itu para ilmuwan psikologi itu mulai berpikir bahwa enggak, kajian di behavioristik ini juga sebenarnya masih mempesimiskan atau masih mempasifkan manusia sebagai individu karena manusia masih hanya dianggap sebagai stimulus respon. Perilaku manusia masih hanya dilihat dari ranah stimulus dan responnya saja. Nah, sedangkan di kognitif ini lebih pada bahwa manusia punya dominasi dalam berpikir karena mereka punya otak, mereka punya struktur kerja otak, jadi mereka punya dominasi untuk berpikir, mereka bisa menentukan apa yang harus mereka lakukan sendiri karena mereka punya kognisi, punya pola pikir, punya cara berpikir, dan itu dikelola oleh otak. Maksudnya begini, dari psikologi kognitif ini, saya ingin sedikit memberi gambaran bahwa ternyata kajian ilmu psikologi atau ilmu-ilmu sosial yang lain itu tidak hanya pada pengujian asumsi secara sosial, tapi ternyata secara empiris, secara biologis, secara eksperimental itu dikaji benar, terutama dari hal kognitif ini. Pada penelitian kognitif itu kita melihat, oh iya, ketika kita marah itu bagian otak mana sih yang itu merespon kita kok bisa menjadi marah misalkan begitu. Misalkan orang-orang dengan tingkat-tingkat stres yang cenderung lebih sering ini mereka kok bisa memiliki gejala-gejala somatis seperti gangguan pencernaan, bahkan mungkin rentan terhadap stroke, darah tinggi, ada gangguan-gangguan fisik secara somatis, kok bisa ya seperti itu. Nah, ternyata itu di dalam laboratorium psikologi kognitif itu dikaji benar-benar. Misalkan, kenapa kok memori-memori yang menyenangkan itu kita lebih mudah teringat atau kita lebih senang mengingat memori-memori yang menyenangkan. Ternyata ada di bagian otak tertentu yang itu merespon ketika ada hal-hal yang menyenangkan, misalkan begitu. Kenapa kok sistem imunitas kita itu turun ketika kita stres? Misalkan di masa pandemi selalu ada jargon atau ada kampanye yang mengatakan bahwa harus happy, harus selalu bahagia biar imun tubuh itu meningkat. Apa sih hubungannya kok kita harus happy biar tubuh kita tuh sehat? Ternyata dibahas di psikologi kognitif ini, bagian otak mana yang dia memunculkan hormon-hormon happy sehingga membuat tubuh kita menjadi sehat, itu dibahas. Jadi meskipun kita belajar di bidang kajian ilmu sosial, tapi harapan saya teman-teman itu bisa paham juga bahwa secara biologis itu apa sih yang terjadi pada diri kita. Isi kepala kita nih, otak kita tuh isinya apa aja sehingga tuh kita punya otoritas penuh dalam mengontrol kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih kok kita harus happy supaya kita tuh sehat? Ada apa di sistem otak kita? Itu akan kita pelajari banyak hal di mata kuliah ini. Ada beberapa kajian pada psikologi kognitif, salah satunya adalah neuroscience kognitif. Jadi, walaupun kita belajar secara kognitif ya, walaupun kita belajar tentang bagaimana pola pikir manusia, bagaimana orang itu berpikir begitu, tapi kita juga mempelajari tentang neuroscience-nya. Bagaimana secara neurologi, secara saraf itu kognitif kita atau pola pikir kita itu bekerja. Apa sih yang terjadi di otak kita? Apa yang terjadi di sistem saraf tubuh kita sehingga kita itu bisa mengambil sebuah keputusan atau kita bisa berpikir. Misalkan itu, dan ini di barat
di Eropa, di Amerika, di Inggris bahkan juga di Asia juga baru-baru ini sudah mulai banyak juga penelitian-penelitian terkait dengan neuroscience kognitif. Kemudian yang kedua adalah tentang sensasi dan persepsi. Bagaimana sih kita itu memberikan sebuah penilaian atau memberikan sebuah persepsi terhadap fenomena tertentu. Juga tentang pengenalan pola, tentang atensi, tentang kesadaran. Kesadaran yang hanya dibahas sedikit di teori psikoanalisa, ternyata di psikologi kognitif ini dibahas banyak sekali terkait hal-hal tentang kesadaran. Kemudian juga tentang memori, tentang mengingat begitu ya. Ada yang namanya short term memory, memori jangka pendek. Ada juga namanya yang long term memory. Kenapa sih kok lansia itu lebih mudah mengingat kejadian-kejadian atau memori-memori di masa lalunya? Sedangkan memori-memori yang baru itu biasanya agak sulit ya. Misalkan cucunya aja namanya siapa lupa, tapi ternyata kejadian-kejadian di masa lalunya itu lebih mudah diingat. Nah, itu ternyata di struktur neurologis kita, di struktur saraf kita, itu ada hal-hal, ada bagian-bagian yang bekerja dalam bidang itu. Ini yang akan kita pelajari. Jadi di pengantar psikologi ini, harapan saya, teman-teman tidak hanya belajar pada ranah ilmu sosial saja, tetapi juga teman-teman belajar di ranah medis dan biologisnya. Jadi kita nggak ketinggalan itu dengan ilmuwan-ilmuwan yang ada di Eropa, yang ada di Barat. Mereka sudah melakukan penelitian yang banyak dan itu luar biasa. Nah, ini saatnya kita untuk mempelajari penelitian-penelitian dari mereka itu. Jadi nanti di semester ini kita akan belajar tentang persepsi, kita akan belajar tentang memori, bahasa juga. Kenapa sih kok ada anak yang dia ada keterlambatan bahasa? Kenapa sih kok ada individu-individu tertentu yang dia mudah sekali ketika harus belajar tentang bahasa, tapi ada juga yang kesulitan di bagian saraf mana, di bagian otak mana sih yang bekerja, kok bisa dia mempengaruhi bahasa? Itu akan kita bahas. Kita akan bahas tentang sisi psikologinya, tapi kita juga akan bahas tentang sisi biologisnya. Jadi begitu. Jadi intinya yang mau saya sampaikan adalah Allah sebenarnya menganugerahi kita otoritas dan dominasi penuh terhadap tubuh kita. Tidak hanya pada jiwa kita saja, juga ternyata otoritas yang penuh terhadap fisik kita. Jadi kita mau sehat atau kita mau sakit, kita mau happy atau kita mau sedih, itu sebenarnya Tuhan sudah beri kita kemampuan atau otoritas penuh untuk menentukan mana yang mau kita pilih, termasuk terkait dengan kesehatan kita. Bahkan kalau teman-teman sering tuh mendengar misalkan ada terapi dzikir misalkan, atau ada terapi tahajud, atau ada terapi dengan meditasi misalkan, atau ada mindfulness. Kenapa sih kok itu bisa menyembuhkan? Ya memang karena sebenarnya di dalam tubuh kita punya otoritas penuh untuk mengontrol tubuh kita sendiri, termasuk dalam hal kesehatan. Itu juga salah satu yang akan kita pelajari. Saya ingin teman-teman tahu, walaupun kita belajar di ilmu sosial, tapi saya ingin teman-teman juga sedikit memahami tentang kondisi biologis tubuh kita. Sistem-sistem saraf mana sih yang bikin kita happy? Gimana sih caranya agar sistem-sistem saraf tersebut bisa bekerja optimal sehingga kita bisa selalu happy walaupun dalam masalah yang sangat banyak misalkan begitu. Walaupun kita di masa pandemi, gimana sih caranya biar imun tubuh kita meningkat? Bagian-bagian hormon dan saraf mana aja sih yang harus kita pertahankan, harus kita bikin kuat supaya imun tubuh kita meningkat. Nah, itu sebenarnya kajian-kajian di psikologi kognitif. Jadi sebenarnya teman-teman, psikologi kognitif itu menurut saya dia memberikan banyak gambaran. Dia menunjukkan bahwa manusia sebenarnya sudah dianugerahi oleh Allah berbagai banyak hal, termasuk kemampuan-kemampuan baik secara lahiriah, secara biologis maupun secara ruhaniah atau secara kejiwaan. Nah, di sini yang dibahas banyak. Kita punya kemampuan berpikir, kita punya kemampuan untuk menangkap konsep, bahkan kita punya kecerdasan begitu untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kita. Nah, begitu. Area kajian lain yang dibahas dalam psikologi kognitif ini adalah kecerdasan, baik kecerdasan alamiah manusia maupun kecerdasan buatan atau kecerdasan yang bisa terus dieksplor. Konsep berikutnya adalah berpikir dan formasi konsep. Jadi dalam berpikir ini, prosesnya gimana sih kok kita bisa berpikir dan menemukan sebuah konsep misalkan. So, saya punya masalah, saya punya penyelesaian. Konsepnya gimana ini secara biologis dan secara psikologis, gimana kita bisa membuat sebuah problem solving misalkan begitu.
Juga nanti akan membahas juga tentang perkembangan kognitif, tapi nanti tentang perkembangan kognitif ini mungkin nanti ada mata kuliah lain ya di psikologi perkembangan yang akan lebih spesifik membahas tentang perkembangan kognitif. Nah, di sini adalah beberapa hal yang akan dipelajari atau ranah kajian dari psikologi kognitif. Sebagian besar dari konsep-konsep ini akan kita pelajari selama 1 semester ini. Memori, bahasa, tentang kecerdasan, tentang berpikir, sensasi, persepsi, ini akan kita pelajari bersama selama 1 semester ini. Saya berharap meskipun kita berada pada ranah kajian ilmu sosial, tapi kita juga mulai berani dan mulai percaya diri untuk mempelajari hal-hal terkait dengan medis, termasuk pula terkait dengan neurologi. Tujuannya tadi, supaya kita bisa punya quality of life, kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik itu gimana sih? Bisa tercapai ketika ada korelasi yang kuat antara kejiwaan dengan fisik dan sosial. Ketika biologi, psikologi, dan sosial ini bisa bersinergi dengan baik, maka kita bisa memperoleh kualitas hidup yang baik. Nah, agar bisa bersinergi dengan baik, tentu kita perlu mempelajari masing-masing bagiannya. Kita tidak hanya belajar tentang kejiwaan kita, tapi kita juga perlu belajar tentang berbagai hal terkait biologis di tubuh kita, walaupun tidak mendetail karena kita tidak pada kajian ilmu medis ya, tapi setidaknya teman-teman bisa paham sedikit. Oh ya, kenapa ya? Di bagian tubuh saya, di bagian sistem limbik saya, di bagian sistem hormonal saya itu mana sih yang bisa membantu saya untuk bisa lebih happy misalkan, atau kalau ketika saya stres, bagian tubuh mana nih yang menyerang di tubuh saya, atau ketika nanti kita membahas tentang memori juga, hal-hal terkait memori itu bagaimana prosesnya, kok bisa ada memori jangka panjang, jangka pendek. Nah, itu sebenarnya yang dibahas dalam ranah psikologi kognitif. Jadi menarik sekali ketika kita bahas tentang psikologi kognitif karena sangat positif ya, sangat positivisme. Jadi manusia punya daya untuk berpikir dan punya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahannya. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di materi dan pertemuan-pertemuan kita berikutnya.